سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, rasa syukur dengan lafaz alhamdulillah kita dapat berduduk sila bertatap muka dengan saudara-saudara kita yang sama-sama berjuang kita untuk menghidupi kehidupan ini. Ada yang menghidupkan dirinya sendiri karena belum ada istrinya, ada yang mencari kehidupannya karena belum ada suaminya, ada yang mencari kehidupan untuk anak istrinya, ada juga yang alhamdulillah sampai 2 istrinya masih dicari-cari belum ada yang ada. Maka hari ini Bapak Ibu jangan pernah merasa kalau kita lelah tak ada manfaatnya. Semua apa yang kita lakukan pasti merasakan lelah. Bapak Ibu tengok kalau kita dibaca Quran, bentar aja pun padahal udah habis keluar leher, udah lehernya yang naik suara itu. Ada juga yang bilang, Ustaz enak kali lah, bentar-bentar ceramah cair. Iya Bapak yang bilang, cemana capeknya yang ceramah ini. Kadang-kadang bilang orang, udah capek ceramah, enak pun enggak, kata jamaah pula lagi itu. Makanya kadang-kadang pening kita Bapak Ibu melihat manusia ini serba salah, tapi tak mau memperbaiki kesalahan. Dan jangan memaksakan kesenangan orang lain kalau itu terpaksa dalam diri kita. Maka saya menyampaikan kaji kita hari ini, bagaimana konsep hidup yang pantas kita jalani. Seorang ulama bernama Ibrahim Al-Faqih dalam kitabnya As-Sa'adah kata beliau, la tamut wa anta ala qaidil hayah. Jangan meminta kematian karena kalau masih mampu bertahan hidup. Saya tengok akhir-akhir ini Bapak Ibu, matilah solusi hidup dalam orang sekarang. Asal ada masalah, tak mau menjalani, minum racun, mati. Ibu tengok perempuan yang karyawan Indomaret itu, usia 21 tahun, anaknya lagi mungil-mungilnya, gara-gara pinjol mohon maaf, hanya berapa juta. Masa kematian yang menjadi solusi terbaik dalam hidupnya? Makanya kita berhati-hati, banyak cara yang lain. Putus cinta, alah, cemburu, mati, bunuh. Ngeri zaman sekarang. Berserak perempuan Pak, berserak. Gak dapat diberi yang lain. Ini apa? Kecil lagi ini. Berserak luar sana banyak. Biar jangan stres sekali kita. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Wa man qatala nafsahu bisyai'in uziba bin finnari jahannam. Siapa yang membunuh dirinya di dunia, maka itulah siksa neraka jahanam yang akan Allah berikan kepada dia. Kalau dia bunuh diri dengan racun, maka di akhirat nanti di neraka racun itulah yang diminumnya. Kalau dia bunuh diri dengan talinya, maka dengan tali itulah yang mengikat lehernya. Apa benda yang membunuhmu di dunia, itulah balasan nanti di akhirat. Apa Bapak? Pengangguran orang sekarang banyak solusi yang lain. Ya kan? Nganggur sedikit dah stres. Maka ibu yang udah berkeluarga jangan terlalu banyak, terlalu ambisi. Nikmati aja lah dulu. Kalau nganggur Bapak itu nggak apa-apa lah Bang. Sini-sini aja nggak apa-apa Bang ya. Abang urus rumah ini dulu Bang. Abang urus. Sebelum dapat kerjaan abang nyapu gerak biar berkeringat. Ada orang di sini main tubuh aja. Mau izin Pak ya. Jadi macam-macam kita ini Pak. Ya kan? Apalagi penyakit tak kunjung sembuh, kemana-mana dirawat udah habis harta. Solusi terbaik bunuh diri. Apa suami istri tak kesampaian hajatnya, berpisah, istrinya menikah dengan pilihan suami yang baru, tak terima, dibunuh. Kenapa? Karena zaman sekarang ini iman manusia udah tipis, tidak ada yakinnya di hadapan Allah. Cuma maka orang sekarang mau nikah, cuman ya Allah, aku sebenarnya memang mau nikah, cuma ngeri. Ngeri dalam tengok sama sekali, ngeri. Nikah aja dulu, kan tahu nanti itu. Apa maknanya kalau kita Allah suruh, Nabi melarang kita, solusi hidup menjalani masalah dunia bukan harus mati. Kata Rasulullah SAW, wala yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan kematian. Apa alasannya? Innama muhsinan fala'allahu ayyadada khaira. Kalau dia baik,
maka bertambah umurnya, bertambah kebaikannya dalam usianya. Kalau dia mati, apa yang terjadi? Terhentilah kebaikannya di sisa usianya. Maka hari ini kita memang susah, usia 25 tahun. Enggak tahu nanti 10 tahun ke depan. Usia 35 tahun, kita jadi kepala cabang. Alhamdulillah, sekarang kita karyawan, mohon maaf, nyuci-nyuci, ngepel, bersihkan kaca. Besok, alhamdulillah, jadi pegawai. Alhamdulillah, tapi enggak di BRI, dicampakkan ke lain. Masih ke sana aja orang gitu. Iya, Masya Allah, jadi Muhammad. Saya ngeri zaman sekarang ini. Anaknya rewel menangis tak mau diam, takut dia terbising, terganggu tidur, bunuh. Ada orang yang pengen teriakan anak dalam rumah. Coba kan, zaman sekarang saya tengok hampir orang agamanya Islam, imannya total berkurang dalam dirinya. Asalkan masalah makanya macam-macam orang mengharumi masalah. Ada orang dia hobi asik nyanyi, ada kerjaan, nggak masalah. Yang penting dia tenang. Alhamdulillah dia nyanyi dengan bahagianya. Awak dengar suaranya tersiksa. Saya alami itu Pak. Tetangga saya Muhammad Allah asalkan karaoke siang-siang, speakernya pas arah ke rumah kami, nyanyinya Allah, dia sampai keringatan, awak yang jantungan, hanya dia. Iya, dia senang, awak yang tersiksa Pak. Suara kawan ini parah kali. Hanya dia. Ada orang hobinya menjalani foto-foto, sikit-sikit foto. Biarkan, itulah kesenangan dia. Ada orang berketenangan hidupnya, udah suntuk pergi keluar ambil rokok semata. Biarkan, jangan marahi. Asal merokok aja. Mikir bang, inilah mikir makanya merokok. Ada orang nggak merokok, dia stres. Ada orang Muhammad, apalagi hobinya makan, jangan lebih tunjuk mana, dia punya stres, maksudnya ibunya, kenapa lagi stres? Orang stres nggak selera makan, aku makan aja kerja pakai stres, macam-macam cara kita. Jadi saya berharap banyak ada yang hobi kemana jalan-jalan, walaupun nggak beli, pokoknya jalan-jalan. Tinggal di Namorambe, putar Deli Tua, tembus Patumbak balik lagi Mama pintu air 3, balik Padang Bulan, yang penting senang, awak yang penting gojek dia. Makanya Bapak ngerti Pak, betul perempuan kadang-kadang kenapa banyak lelahnya. Di rumah itu dia paling capek. Apalagi ibu kami ini pulang dari sini nanti Muhammad ngurus anak lah, yang berserak rumah lah, kalau nggak punya pembantu, yang laku udah santi-santi main game, nggak ada otak, kasih handphone, perasaan. Bantuin apa? Ya Allah capek. Betul Pak. Kita kan enak gajian, gaji Bapak berapa juta diberi ini. Paling Muhammad besar-besar 7 juta. Yang 7 juta itu perempuan inilah yang mengolah juga cukup semua. Berapa token, berapa WP, berapa Muhammad uang cuci, berapa gas, berapa apa. Makanya perempuan yang kalau nggak ngerti macam mana ekonomi suaminya, kita yang cepat mati. Kasih gopur aja, gopur, mati lagi pikir. 3 kali sehari gopur, kali berapa ongkir. Enak lah. Apa yang karam ya kan? Mana tadi juga hilang kejadian ini. Yang kedua, apa konsep hidup kalau ada masalah? La tabki amama insan wa tantajiru sabaqah. Jangan menangis di depan orang karena berharap belas kasihan. Bapak kerja Pak. Semampuku kerja, jangan sampai mencuri hati karena belas kasihan. Banyak orang sekarang Pak, muka ini, gaya. Gimana nama?
Buka kau, ini kayak gini bang. Ini buka ini kunci awak ni orang daya itu, dan itu kali lah. Biasa aja nama. Ada lembek, udah makan bang, makan udah cuma lah. Berat apa yang dari ini? Berat pahit kalau goyang juga orang. Jangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena semakin kita merendahkan diri kita, bukan orang kasihan, makin dipermalukannya kita. Maka ibu kalau tak suka dengan suami, ibu minta tak dikasih. Jangan minta depan suami, minta sama Allah tapi depan suami. Allah ya Tuhanku, hanya kepadamu aku menunjukkan air mata ya Allah. Suami punya istri punya suami ya Allah. Parah nih luar biasa ya Allah. Udah aku minta berulang kali nggak ada perasaannya ya Allah. Nggak jauh orang lagi di sampingku dia ya Allah. Tolong kau kabulkan ya Allah. Kalau memang dia tak berguna, panggil di sisimu ya Allah. Besok lewat kawan tu. Ya, memang itulah Pak, perempuan ini paling sedih juga. Kenapa? Dia kadang-kadang udah berusaha baik, dengan berusaha taat dan istri soleha, berusaha mohon maaf apa yang dilakukan suaminya dia lakukan. Kadang-kadang banyak dia kuliah sampai S1 pengen jadi wanita karir, tapi datanglah dia mohon maaf dia bisa aja lah dia. Walau bang, awak kau bisa kerja aku, janganlah bang. Tapi karena tak enggak apa-apa, kau di rumah aja kau ya. Perempuan lah yang paling capek Pak. Tengok bangun pagi rendam pakaian, habis itu mohon maaf tunggu dulu berapa jam masak sarapan, habis masak sarapan ngantar anak kayak Grab, antar Gojek bolak-balik, udah sampai pulang dari ngantar anak sekolah yang pakaian direndam cuci, udah cuci pakaian Pak, mohon maaf jemur pakaian, habis jemur pakaian tengah hari jam 2 angkat pakaian, sore lipat pakaian, mulai lipat pakaian menjelang maghrib gosok pakaian, malam buka pakaian, itu baru makanya Bu, maka jangan lemah di depan laki-laki. Tapi bukan melawan. Laki-laki semakin lemah perempuan. Lebih baik perempuan yang lemah tak melawan tapi terbuka daripada perempuan yang sok jago tapi berdiam. Waspada. Perempuan ini kalau sakit hati Pak, strategi di otaknya bermacam-macam. Kau sabar, hanya kau meneteskan air mata. Tengah malam kau lihat suamimu lagi tergeletak, ambil pisau di dagu. Hajar. Atau ingatkan sama bapak, sama laki-laki Pak, tolong waspada mulai malam ini. Perempuan ini kalau melawan di dalam keadaan sadar, tak terlawannya. Lakinya Muhammad kuat, kapan dia bertindak? Datang egois dalam dirinya, hati-hati. Oh sakit kali kurasa Pak. Entah apa mau kuat semua salah-salah. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Apalagi salahku Bang? Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa siaku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? 3 kali abang. Kadang-kadang cuma kalau pilih-pilih bang dulu waktu garis, bukan abang tipe-tipe keluarga kau abang. Tadi cuma ada jodoh takdir Allah, dijodohkan Allah sampai abang. Kalau pilih bang dulu ada yang pegawai datang, ada yang polisi, abang sama warnanya beda rezekinya, security dan polisi juga. Contoh. Bukan aku balik ini Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Kesedihanmu biar kau dianggap kuat ada 3. Pertama kata Imam Syafi'i, kitmanul faqri hatta yadunnu nasu min aftika. Simpanlah rasa miskinmu biar dianggap orang kau tetap orang kaya. Simpan kemiskinanmu biar orang menganggap kau jadi orang kaya. Bukan kau orang miskin menunjukkan kayak orang kaya. Beda. Orang miskin berjiwa kaya
tak pernah meminta-minta merendahkan jiwanya. Tolonglah Pak. Maka dia tetap orang miskin, memang tak punya duit, tapi tak pernah meminta, tak pernah bermuka dua, tak pernah merendahkan harga dirinya. Yang penting dia bahagia. Kau lantas, memang kau dekat sama Pak Kepala Cabang gini, kok emang. Tapi kan, kau mau kau gitu kan? Aku nggak mau aku. Kalau dikasih dia, saya pribadi Pak Dura dulu kuliah, Muhammad, tak pernah saya mengurus surat miskin sekalipun, demi Allah. Kenapa? Karena itu doa. Kalau masih mampu aku kerja, mampu fisikku Muhammad bertahan kerja apapun, sanggup yang kumakan dengan kebutuhanku, ku manfaatkan. Kawan-kawan ada yang pegawai ayahnya, 2 hektar sawitnya, sebagai sawit Muhammad, beasiswa turun dari kampus dengan syarat 3,0 IPK, mengurus surat miskin pulang kampung, cair 10 juta, bukan untuk uang kuliah, dibelikan kereta walaupun second, nampak kayak orang kaya. Hari ini pulang kampung dia Muhammad gak punya apa-apa. Kenapa? Yang kau mintakan miskin, hak miskinmu dikasih Allah. Maka Muhammad, kalau cari jodoh jangan tanya gajinya, cari apa mau kerjanya. Karena gaji tak menjamin orang banyak rezeki. Kami 2 ini kori sama Ustaz gak ada gajinya, rezekinya Alhamdulillah. Aku 4 3 titik hari ini Pak, hitung. Biasa yang tadi 2 Pak dikasih, memang tadi kan nggak tahu aku biar ini Pak, boleh 4 kali aku sini biasanya ada. Kalau nggak ada, aku tunggu sampai ada. Yang kedua, kitmanul ghadab hatta yadunnun nasu annaka radhi. Simpan marahmu, beri anggap orang kau selalu ridho setiap apa yang dilakukan. Kita menunjukkan marah kita pengen ditakuti, bukan pengen dihargai. Beda respon orang dihargai sama ditakuti. Kalau ditakuti ada rasa benci. Hati-hati kau lewat dia, hati-hati kau. Ini ada gila-gila ini, hati-hati kau. Parah ini. Ular sawi cuma semua kobra pakai batu Anda tahu. Tapi kalau kita Muhammad selalu tenang, selalu happy, orang senang nengok kita. Bang kita nggak pernah marah bang ya. Kenapa ya dibikin kali marah pula naik TV saya awal yang merugi. Dia udah tinggi, maka itu kalau marah bapak biarkan, jangan dijawab. Karena laki-laki marah hanya itu mendetik, biarkan. Mau banting handphone dia biarkan. Yang buat kita makin emosi pun jawab apa. Kena 5 juta. Yang biarkan. Laki-laki itu kan begitu. Maka ibu pun kalau sudah dipuji Muhammad, walaupun perempuan di satu Pak ngomongnya, kalau perempuan itu menangis berharap belas kasihan, dia dari matanya. Itu penelitian saya itu Pak. Kalau matanya masih melirik ke arah kita, maaf tuh masih ada peluang di hatinya. Itu yang baper itu. Tengok mata. Kalau masih melirik ke arah kita, maaf tuh masih ada di hati. Cuma ada laki-laki nggak paham. Udah dilirik dirinya. Mata kau katanya. Jangan dia gitu lagi. Peluk dia, ya kan? Ya Allah, peluk dia. Jalan. Tilihawi jalan. Kasam tilihawi kasam. Begitu Pak, lupa aku kemana. Coba, makanya kita ini nggak usah tunjuk sedih. Happy aja kita pakai. Udah capek Muhammad dari jam 7.15 masuk kantor, pulang jam tengah 6, suntuk lagi. Nggak nikmat ini, stres mana? Nggak tidak pulang capek lagi. Makanya ada orang pulang jilbab udah kayak gini, ada yang merek, ada yang gini. Stres, biasa aja. Itu Muhammad, jangan tunjukkan. Semakin banyak kita cerita, semakin orang tak percaya dengan apa yang kita alami. Kawan ini asal terjumpa, kok nggak lakinya mertuanya, kok nggak mertuanya iparnya, kalau nggak iparnya anaknya. Pening aku dengar orang aja dengan masalah kita pening, apalagi dia punya masalah. Besok jangan jumpa aku ya, jangan jumpa aku sakit otak pening.
Itu untuk tengok drama kita apa? Gini-gini semua kita tengok. Enggak. Yang ketiga, la tadu' qalbaka baina yaday ahadin wa tantadirur rahmah. Jangan suka memperdengarkan kasus orang lain. Kenapa? Karena kita mengharapkan pembenaran. Betul, hari ini kawan kita, kawan cerita, besok dialah yang membongkar cerita kita kemana-mana. Awak cerita masalah pisang, nyampe semuanya jadi kolak. Awak cerita masalah Muhammad bubur ayam, sampai sama kawan jadi ayam bertelur. Bertambah-tambah cerita. Makanya hari ini waspada. Hari ini ibu kawan cerita hitungan jam, berubah pikirannya, terbongkar rahasia kemana-mana. Makanya jangan terlalu puga dan jangan suka membela-bela. Kadang-kadang niatnya membela, dialah pemecah belah kita. Awak yang tak cakapan, awak membela dia. Orang itu cakapan baik-baik, awak yang korban tak dicakap orang itu berdua. Aku yang mendamaikan, kalian pula musuhnya aku. Gak banyak sekarang begitu. Maka jangan terlalu akrab. Kemana-mana sama, sama, makan sama, jumpa sama, jalan sama. Begitu gak berkawan, enggak udah banget di kakak aku minta. Sakit kan kelas apa? Kan masalahnya apa? Cuma masalahnya kan masalahnya. Tiba-tiba dia blokirnya bilang gambar biar tahu kau. Udah bilang gambar dikeluarkan dari grup, dia kan adminnya dikeluarkan aku yang grup udah tahu kau. Jadi kita ini Bapak Ibu, orang yang punya musuh gak akan nyaman hidupnya di mana-mana. Apalagi yang dimusuhinya Muhammad di depan dia, dan alhamdulillah masih di sini pula bertahan. Lewat papasan ngelak. Alhamdulillah, jumpa lagi di lift, dua-dua, jumpa berdua. Ada kaca. Nggak bisa nih, apa nggak bisa. Mau keluar tutup, ini sih, gambar di sini. Dua udah kayak malam naik rambut semua. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan semakin dia sakit hati, makin banyak kemana-mana cerita. Laki-laki makin banyak sakit hati, makin diam tak mau cerita. Itu bedanya, ya kan? Maka kalau ibu Muhammad punya suami pulang ke rumah nggak banyak cerita, jangan paksa. Abang kenapa bang? Nggak ada. Cerita bang, nggak ada. Aku bini abang bang, nggak ada. Tak percaya bang, emang nggak ada. Kau bandel kali nggak ada. Memang nggak ada. Kau cerita nggak ada. Paksanya harus ada. Emosi lah orang. Ya ngomong, jangan suka buka. Jadi, kau tahu aku sama dia tak cakap? Enggak, dia kan tahu. Cuma murah, terserah dia lah. Dia yang berkawan, awak cuma Muhammad, dua-dua awak kawan awak. Jangan membela sepihak. Yang cukup bela dia nanti orang itu bayan, orang itu nak cakap ya. Karena aku juga yang rugi. Begitu baru ini, aku memang tak tahu yang dia beritahu. Iya, sama. Cuma aku diam-diam dia tahu kau. Cuma kau kan dekat sama dia, kemana-mana sama. Ya, kalau kau kemana-mana dijemput naik mobil, ya nak lagi mobilnya ber-AC. Dia nggak tahu kau mobilnya ber-AC, mulutnya berapi biar tahu. Gimana itu coba? Jadi kita ini jangan suka masuk dalam ranah masalah orang lain. Ya kan? Semua mau masuk ranah mertua orang, awak mau masuk. Sosok jadi pendengar, sosok jadi motivator. Padahal dialah yang menghancurkan masalah itu. Mau maaf, kecuali boleh bertanya masalah sesuatu dengan 3 syarat. Pertama, tak boleh nyebut nama. Nah, kalau ada bertanya, Ustaz, apa hukumnya Pak Ustaz? Kalau ada orang nggak cakapan Pak Ustaz, orang yang ditanya di sampingnya, kau nyindir, enggak perasaan. Kalau aku kan nanya. Nanti tanya nanti berkecil dia langsung siapa orangnya. Coba. Yang kedua, jangan sebutkan apa kejahatannya, ya kan? Tapi sebutkan apa solusinya. Yang ketiga, Muhammad, niatkan kita mencari kebaikan, bukan menjatuhkan dia. Itu sifat kita. Makanya kalau ada orang bertanya, Muhammad pribadi dia, ada orang bertanya, menyebutkan nama lengkap. Ustaz, ada tetangga awak kan Pak Ustaz kan, tetangga awak sebelah rumah, sebelah kirinya, kalau sebelah kanan ada yang sebelah kiri. Ustaz bertengkar lagi nama lakinya Pak Ustaz si Rudi, nama bininya si Sri. Semua dibilang nama lengkapnya, nama bininya semua lengkap. Itu sama kita membongkar aib dalam hal yang umum. Maka kalau bertanya, tengok orang sekarang Ustaz kita. Kalau bertanya pakai kertas, apa tujuannya? Biar jangan tahu siapa penanya yang dipertanyakannya masalahnya siapa. Itu dia. Jadi ibu kami pun jangan suka mendengarkan kasus orang lain. Awal-awalnya kita jadi pendengar, besok akan ikut komentar.
aku lagi kayak gini. Oh, dan satu lagi, mohon maaf, kalau dia pun ngasih masukan, pasti hanya sementara. Dan yang membenci kita tertawa bahagia. Tahan kan, gak pernah. Rupanya lagi masalah di betul. Aku cerita semalam biar tahu. Kenapa? Dengan 2 jam kan cerita biar tahu. Oh ya, apa kau jawab? Cuma 2 aja. Begitulah dia. Ya mohon maaf izin, ya. Dan orang tua kami yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, kita juga semua punya kasus apapun yang kita lakukan. Maka kalau jadi pendengar, tutuplah lisan, jangan jadi penyebar. Ya, kadang-kadang yang sakit ketawa, yang awak tanda, yang awak kenal, itulah yang menyebarkan apa yang kita ceritakan. Gak nyangka aku beritahu, oh rambut yang sana hitam dia tahu kau. Memang manis mulutnya dia tahu kau. Sekarang ada juga laki-laki kayak mama Pak. Mama Pak, fisiknya laki-laki, munculnya kayak mama. Mengosip aja ada di sini ada itu pasti. Mana dari juga? Mana Tuhan kau? Ini udah sore-sore. Oh, ini air putih Pak Gembong. Udah 3 tempat air putih semua. Aku pikir dia agak jelas semuanya sama. Yang selanjutnya Nabi Muhammad, la tasib bi ahadin wa tantajir wafa. Jangan mencari dukungan orang lain untuk menyalahkan siapa yang kita tuju. Disuruhnya awak tak mencakapi dia. Besok-besok Muhammad, siapa yang menceritakan masalah seseorang, tandai dia dengan kalimatnya. Apa kata ulama? Kalau kau mau kenal orang lain, lihatlah dia seperti siapa kawan sebelumnya. Kalau kawan sebelumnya korban diceritainya, hari ini dia kawan kita akan korban selanjutnya. Oh, kenapa nggak cakap? Oh, ini dia tahu korban tahu. Ini suka mengutang. Nggak percaya kok, nggak mungkin lah 2 kali makan dia yang bandar kok. Iya, hati-hati kau, dia lari tuh, ngeri. 2 kali dikasihnya kok bisa, besok kau yang dicatoknya berbui kok dibuat dia tahu. Ini ngeri, pemain lama ini. Disuruhnya kita sum, dan 2 kali dikasihnya makan, baru 5 kali bayar dia. Banyak ilmu ini, pura-pura kenculan nanti nggak balik-balik. Ini ngeri. Pura-pura nanti Muhammad keluar ada keluarga yang sakit udah makan di awak ninggalin, ngeri ini. Maka Muhammad kenali siapa sahabatnya, kenapa dia tak berkawan lagi, cari tahu. Besok kita lah korban selanjutnya. Maka jangan dukung, janganlah kau berkawan sama dia. Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak mengerti, kawan kita tak cocok dengan orang lain, tak tahu dia sifatnya. Maka yang betul, kau kalau sama abang itu mau berkawan, kau lama dekat sama dia, jangan kau suka menjawab. Diam aja kau. Walau mau ngecurur, dia aja kau. Lama-lama capek sendiri. Kau angkat sedikit, kau angkat engkol sedikit. Model bapak ini main engkol. Kalau kau engkol jadi barang itu jadi. Kau pula sosok protes, kena lah kau. Makanya komutasinya di sini lagi. Pengawan kau harus pandai. Saya pribadi Babi Muhammad, kalau jumpa sama anak TK, cara masih ke anak TK lah. Tahulah anak TK Pak, awak bercakap di logotinya, matalah ustaz, aku tunggu semua. Awak dipanggil bukan ustaz, apa dipanggil? Sopo jarwo, sopo. Aku cetek kena nak sambung, aku pikir kan aku berlawan, coba. Kadang-kadang izin Babi, harus disesuaikan. Bapak Ibu Muhammad, jangan pernah kita mendukung kejahatan orang lain dengan mengharap pembelaan. Tak bisa. Kenapa? Suatu saat mereka sadar ternyata yang diceritakan salah. Banyak sekarang begitu Bapak Ibu. Saya udah korban saya. Kenapa? Oh, cerita si Anu. Janganlah kau berkawan sama ustaz ini. Janganlah kau berkawan sama si Anu. Kenapa? Oh, aku dulu dekat sama dia kayak gini dibuatnya. Ternyata awak berkawan sama dia tak sama. Cuma harus waspada. Makanya Bapak Ibu Muhammad, itulah yang terakhir. Apa membuat kita bahagia? Jauh dari masa lalu. Jangan pendendam. Riba sekarang Pak, nyawa sekarang murah. Dengan bawahan, dengan atasan. Jangan kasar kali mulut. Besok dia keluar dari BRI, ingat dia lagi. Ini dalam mulut kawan kita gas. Mana kita gas? Lewat bodoh-bodoh kita cempakkan kali betul. Kecil, dulu waktu BRI mulut ini parah ini. Oh maaf tapi itulah yang membuat tak pernah tenang.
Berapa banyak korban sekarang? Tengok apa yang punya usaha galon galon air itu Pak, kan yang dicornya bosnya itu hanya satu bahasa, selalu dimaki-maki, kau punya ada otak, kau kerja nggak pernah bagus, kau nggak bisa kau diatur, sikit-sikit nancam kau, mau pindahkan kau. Di sini banyak yang mau kerja di sini, jangan Pak, ada masanya. Si kawan ini nggak akan nyaman. Kapan kau lepas? Kena kau. Ini berapa lah UMR ini? Kecil kali, tapi kalau harga itu kau bijak-bijak, main pun jadi. Ngeri. Sama dengan istri Pak. Oh dia kalau udah dendam luar biasa Pak. Saya sampai sekarang Pak, tak berani saya tidur duluan kalau ada masalah sama istri. Sampai sekarang. Itu yang saya jaga-jaga. Ngeri. Dia kata-kata. Iya, artinya untuk juga begini itu. Berapa banyak sekarang istri yang bunuh suaminya karena dendam. Bukan sakit hati nih, tengok handphone ada Muhammad masuk yang tidak. Ada Muhammad, ya Allah, namanya wajib tulisannya rupanya siapa namanya. Sakit hati lagi. Itulah contoh si Kholis sama si Emir sekarang kan viral di TikTok. Tengoklah kurang apa lagi dia terlah hati-hati kau. Maka sampai sekarang Pak, kalau saya pribadi, kalau Bapak minum kopi, tolong jaga-jaga Pak. Tolong jaga-jaga. Sianida betul. Bapak sudah siap-siap. Begitu siap berbuih lewat itu. Sekarang ngeri Pak, tengok apa lagi? Tetangga kiri kan perkara klekson. Makanya orang pendendam apa? Qillatus sabri, sedikit sabar. Dengarlah sekarang perkara kleksonnya. Tentem, turun kau sopan kau sikit. Sabarlah kau. Nih. Nggak selain kita. Aku udah korban aku Pak, lobby di sini. Nggak ada harga dia Bang. Kalau lobby kau di kepala, nggak ada otak kau ini. Mau tugas nanti masuk waspada, udah dia kan. Maka Muhammad izin sama anak, sama-sama pembantu. Jangan sombong. Oh, kasar kali sama air Jawa. Besok Muhammad tengok banyak. Kenapa kau jolimin anaknya? Tak dapatnya Muhammad mamanya. Anak yang di rumah disiksanya. Kenapa? Pelampiasan marahnya. Maka Muhammad biar tenang hidup, jangan pendendam. Ya, mudah-mudahan di kantor ini pun kalau ada atasan Pak Muhammad agak lancip mulutnya, doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan pindahlah kawan ini. Begitu pindah, alhamdulillah pindah juga. Cocok. Kalau sudah saya alami Pak Muhammad, berulang-ulang saya sampaikan, saya 8 tahun jaga masjid. Ya kan? Ustaz kami ini pun Muhammad belum penjaga masjid ini. Cobalah awak di masjid itu Pak kasar-kasar DKI Pak. Oh kasar-kasar. Kalau nggak bisa pengurus masjid ini pindah kau. Kau digaji kau, nggak beri uang kos kau, nggak beri uang akhir kau, nggak ada otak kau memang cabut kau, gugus bagian kau. Menitis air mata saya wah nggak kau pikirkan anak kau merantau kalau begitu cakap orang sama anak. Saya gugus bagian saya, berangkat saya. Udah itu 2000 Muhammad, 2006, 2007, 2022 diundangnya saya ceramah. Aku parkir kalau mobilku Batak, masuk aku pakai baju ceramah, pakai peci. Ustaz ambil itu mah, ya waktu. Macam ku tanda Ustaz, dalam hatiku lebih tanda kau sama kali. Maksudnya hidup ini bermasalah, betul nggak Pak? Bapak ini hari ini Bapak jadi atasan, besok Muhammad 58 tahun habis jabatan, yang honor-honor ini Muhammad jadi pegawai tetap, anak Bapak Ibu yang masuk di BRI. Kan begitu ya. Kau anak siapa kau? Anak Pak Andi. Kirim salam dari Bapak ya. Dari Pak Surya. Pulang dia ya. Kirim salam bos awak ya. Di mana? Di BRI. Siapa? Pak Surya. Siap-siap lah kau nak. Siap-siap lah. Dulu honor itu ayo hantu habisin. Karena kau honor mau makan aku dihabisinya. Siap-siap lah kau. Itu alaminya itu Pak. Ada bisa, tapi kalau Bapak baik, santun, memotivasi, pensiun pun Bapak puluhan tahun pasti. Aku kalau nggak Bapak tuh yang ngajarin, nggak ngerti aku ini. Itu baru kenangan indah. Oh Bapak cuma yang gitu lah memang dia model dia kayak gitu, memang lembut dia ngomong, cuman tajam, memang dia nggak kuat suara, cuma tajam gitu. Jadi panggil tuh dari kau, dengar Pak, kau lembut, kau ada otak itu. Enggak, pas kayak kau. Dia nggak perlu teriak-teriak, tapi sakit kali ngomongnya. Di sini nggak ada itu, yakin saya. Nggak ada yang ngaku.
Mudah bermanfaat apa yang sampai ini Pak. Jika ada tanda tawa-tawa karena menjelang sore mungkin Muhammad tidak lelah bekerja, sebuah memang gayanya Muhammad agak rileks dalam tausiahnya. Tapi ini konsep hidup. Pertama dari jangan suka meminta mati dengan solusi kalau ada masalah. Jalani saja. Karena kita juga pasti mati, tapi bukan dengan cara yang berbeda dengan bunuh diri. Yang kedua, jangan pernah Muhammad menyalahkan apa yang kita lakukan, tapi salahkanlah perjuangan kita yang belum pasti apa hasil yang kita dapatkan. Yang ketiga, jangan timbulkan dendam, karena kalau sudah dendam, resah, apapun cerita, dendam dengan atasan, dendam dengan keluarga, dendam dengan adik, semua tak akan nyaman. Tapi luruslah, mudah-mudahan insya Allah jalan kita pun akan lurus dikasih Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.